Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Ardiarini dengan NIM 220602019. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis merger PT Indofood Sukses Makmur. Dimulai dari latar belakang PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 yang kemudian diubah dengan Akta nomor 249 dan Akta nomor 171 tanggal 15 November 1994. Tujuan utama didirikannya yaitu untuk memproduksi makanan olahan, khususnya mie instan, pengolahan gandum menjadi tepung terigu, industri makanan olahan terpadu, distribusi, perkebunan, dan pengolahan kelapa sawit. PT Indofood merupakan induk perusahaan atau holding company dari Indofood Group yang merupakan gabungan perusahaan bersifat vertikal yang menguasai bidang usaha dari hulu ke hilir. Perusahaan grup secara umum diartikan sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan yang secara yuridis mandiri yang terkait satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh satu perusahaan induk secara terpusat. Selanjutnya, keuangan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur pada hari ini mengumumkan kinerja keuangan kuartal pertama perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011. Indofood membukukan penjualan bersih konsolidasi sebesar 10,76 triliun, naik ke 15,6% dari 9,31 triliun pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Seluruh kelompok usaha strategis, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agribisnis, dan distribusi mencatatkan pertumbuhan penjualan yang baik. Lalu ada pengertian merger. Menurut Wikipedia, yang dimaksud dengan merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Di sini merger terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada merger horizontal, yaitu merger yang dilakukannya oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Lalu yang kedua ada merger vertikal, merger yang terjadi antara perusahaan yang saling berhubungan. Contohnya, perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, jadi saling berhubungan. Yang ketiga ada merger konglomerat, merger antara berbagai perusahaan dengan produk yang berbeda dan tidak ada kaitannya, misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Berdasarkan prospektus hasil dari penggabungan 4 anak usaha lainnya ke dalam Indofood CBP akan membuat modal dasar meningkat menjadi 750 miliar dan modal disetor sebesar 466,476 miliar. Komposisi pemegang saham Indofood nantinya akan menjadi INDF 99,99% dan PT Prima Inti Lapangan Sejati 0,01%. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mengkonsolidasikan industri produk konsumen bermerek yang dimiliki INDF ke dalam satu anak usaha sendiri. Dengan cara ini diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan efektif dan produktif. Baik, untuk penjelasan
penjelasan tentang analisis merger PT Indofood. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.